Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerjaan numpuk, hampir 2 minggu belum kepegang polytron sampai berdebu kayak gini. Yang ini Panasonic TH22E302G, polytron PLD 24D123. Ini yang kayak kemarin. Saya bersihin dulu baru masuk ke meja kerja ya. Sudah saya bongkar dan kita harus amati dengan teliti semua komponen yang ada di mesinnya. Pemiliknya bilang kalau ini pernah servis tapi untuk colokan antena. Dan di sini kayaknya ada perbedaan dengan 123 yang sebelumnya. Sudah. Tadi setelah saya bongkar tuh ada cicak ya di posisi di tikon. Oke, untuk jalur LED-nya itu ini ya, kabel ini jalur LED. Ini langsung ke layar lewat belakang sini. Dan untuk drivernya itu yang ini. OCP 8129A. Kita tes pakai alat tes backlight. Oke, ini kan posisinya kayak gini ya kalau nempel ya. Terus kayak gini. Yang sebelah kanan ini positif, sebelah kiri ini negatif. Oke, ini saya ada stok ya. Nah, ini ada stok. Sebagai contoh dulu. Ini kan auto fall atau deteksi ya. Positif ke anoda dan negatif ke katoda. Perhatikan nilai yang ada di alat ya. Nah, dia mendeteksi dia butuh sekitar 15 sampai 18 volt ya, 16 volt ya. Jadi ini auto dan kita nggak usah bongkar lebih dahulu untuk yang ada di TV. Masukin aja ini ke negatif. Kalau ini ada nilai atau nilainya itu auto, kemungkinan ini juga kurang ya. Tadi kan satu baris itu 16 volt, ini kurang ya, nggak ada nilai atau nggak berubah ya. Antara ini nggak nyampe voltasenya, nggak mampu, ini 30 volt. Kalau butuh dua ya tadi sekitar 16 volt, seharusnya dia ready setidaknya itu 34-35 volt. Oke, ini mode step up nya sudah saya ganti dan perhatikan output ini ya, jangan yang di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa ini lampu LED-nya yang mati karena nggak ada pergerakan di sini. Seharusnya kan ada pergerakan. Bingkai sudah terlepas, kita tinggal copot ya. Kalau nyopot ini sangat hati-hati sekali. Nah, oke, nyala. Dan untuk lightnya itu butuh 32 ya, sesuai. Oke, kita langsung ganti aja. Dan oke, untuk pemasangan panel kalian harus lepas dari frame yang
paling depan ya, dan ditaruh di frame yang tengah ini, yang tempatnya lampu LED, dan presisikan. Nah, presisikan. Karena nanti bisa kejepit kalau kalian pasangnya di frame depan terus ditaruh kayak ini tadi, seperti saya saat melepas. Jadi kalau mau masang tetap harus panelnya di bawah baru frame depan. Kalau mau nyopot sih terserah. Oke, jadi saya lupa ya, selain untuk kuncian di sini, ini untuk frame tengah itu ada baut bintang 3 buah di bawah ini. Bawah tikon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan TV nya dan kita ukur untuk tegangannya ya, kan? Kita ukur untuk 12 voltnya ada stabil ya, dan untuk di dioda ya, sebelum dioda ada 101 normal, 101 normal. Kita ukur di diode MOSFET untuk regulator ke backlight. Ini IC driver backlightnya kita ukur sebelum MOSFET. Kita ukur standby di tegangan positif backlight ada 101. Kemudian akan saya nyalakan untuk TV nya, indikator nggak berkedip. Kita cek sekunder ya. Terus masuk. In 12, dia harusnya keluar. Saya mau cek. Nah, ini agak aneh.
seperti ada beban ya. Ini ternyata hasil pengukuran kita tadi memang untuk drivernya juga bermasalah ya. Drivernya nggak keluar outnya meskipun innya udah masuk 12 volt ya. Untuk IC OM semacam ini biasanya memang kalau yang biasa seperti LM358 dan sebagainya kayak gitu, NE55 gitu, ukuran atau maksimalnya itu di 15 volt DC ya. Dan kalau di TV itu memang 12 volt DC, kalau di audio dan elektronik yang lain itu 12 volt DC, 15 itu di maksimalnya. Ini udah in masuk ya, 12 volt DC di kaki pin pertama udah ada. Untuk di kaki 8 outnya nggak ada ya, sampai ke kaki innya MOSFET kan nggak masuk. Diukur di sini juga nggak ada 20 volt standby dan 32 on itu nggak ada. Jadi ya kita terpaksa pakai mesin PCB untuk driver luar ya. Ini aman dan ini lebih simpel ya. Yang tervideo udah 2 ya, namun yang TV pertama itu bedanya di model ya. Yang ininya hijau, kali ini ininya kuning. Kalau yang hijau itu di sini ya posisinya, ini colokannya. Dan saya nggak pakai modul tipe ini, itu lebih rumit lagi, lebih banyak kabelnya. Dan kali ini datang tanpa kabel, kita pakai kabel sendiri ya. Kalau yang sebelumnya itu udah disediain kabelnya, akhirnya harganya ya lebih mahal sedikit. Ini udah ada colokannya sama persis nih. Berarti yang kanan kan plus ya, yang kiri ini main, di sini sama. Nah, plus main ya gitu, sama konfigurasinya sama pin-pinnya. Jadi enak, kita langsung bisa colokin ke sini, baru kita ambil inputnya itu dari sini. Yang ini biarin saja, voltase dan arusnya itu dia otomatis, dia disetting di ini J7 ini. Kalau kalian mau bikin agak awet ya, misalkan ya dikhawatirkan nggak awet, lepas resistor ini yang nomor 7, 1 2 3 4 5 6 7. Lah di sini ada keterangannya kalau 7 itu standarnya 200 mA ya. Kalian turunkan misalkan di jumper 6 J6 sini ya, ini dilepas ya, yang di jumper sini solder aja nih. Ini kutubnya kan dipisah di tengah-tengah, ini ada garis nih. Ini kasih T0 aja, kasih 5 jret gitu aja udah. Jadi kerjanya cuma 3 kita ya, nyambungin on off. Saya masukin ke sini, dibalik PCB, ini gambarnya. Nah, terus ini ground, yang ini 12 VDC. Nah, 12 VDC bisa diambilkan di sini, atau kalian kalau punya soket yang 2 kayak gini, nah ini sama, yang sebelah kanan itu 12 volt, yang sebelah kiri itu ground atau negatif. Kalian bisa sambungin ke sini, langsung colok gitu, enak. Biasanya saya ambilkan di ini ya, ini rangkaian LDO ya, ini IC LDO, kemudian ini lilitannya, dan kemudian ini filternya kayak gitu. Ini 3,3 volt, di sini terukur 3,2 volt. Kemudian untuk on off nya ini filternya. Nah, ini lilitannya, di sini ada IC nya itu 1,3 ya, di sini terukur 1,8
7 kalau nggak salah. Nah, kalau bermasalah indikator nyala, baterai baik-baik aja. Normalnya itu ini kalau dikasih listrik ini kan kedip-kedip ya, kedip-kedip terus berhenti ya, kedip 2 kali atau 3 kali, terus di power dia kedip lagi terus mati kan gitu, berarti on TV-nya. Nah kalau normal kayak gitu tapi nggak tampil, itu cek tegangan ini. Nah tegangan ini ada nggak di sini 3,3 minimal ya, di sini 3,2 bisa 3 volt tapi dia nggak hidup. Coba elko filternya ini diganti 16 volt 22 mikro, dan yang ini 16 volt 100 mikro, 16 volt 100 mikro. Kok malah lebih besar ini ya, aneh ini. Ganti elko filternya, bisa hidup nggak kayak gitu. Kalau nggak bisa hidup, nggak bisa normal, ini coba diganti ya. Kalau di sini diukur ada tapi nggak muncul kasusnya kayak gini. Ini kan kasusnya lampunya ganti, drivernya untuk IC-nya ini rangkaiannya rusak ya, kita terpaksa kayak gini. Yang penting bisa nyala dan semoga ini awet. Kita doakan pelanggannya puas karena awet, nggak servis-servis lagi. Cuma kalau di Sumatera itu memang ya, ini saya aja ya, ini charger Meizu M5 Note 14an lah, 2015 itu. Yang ini baru 3 tahun yang lalu ya, ini rusak seminggu kemudian, ini juga rusak. Ini terjadi saat minggu kemarin, 2 minggu tuh PLN di sini cuma hidup gitu. Nah, yang baru ini Meizu X8. Indikator menyala, kedip-kedip, kemudian melotot, habis itu tekan tombol power, baterai menyala. Oke, saya matikan dulu dan saya pasang. Oke, LED nyala, saya tombol power. Oke. Oke, ada raster. Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.